Dulu itu di daerah saya khususnya Labuan Wolio itu ya tahu tempe itu seakan-akan hal yang baru bagi kami. Oh gitu ya? Hal sederhana sebenarnya ini sangat sederhana ya. Tetapi ketika dibawa oleh orang-orang baru yang dari Jawa itu, loh ternyata ada makanan seperti ini ya. Oh gitu ya? Karena kita di SD kan sudah belajar itu 4 sehat 5 sempurna. Oh, Salah iya, satunya betul, ada tahu tempe. Oh, apa ini tahu tempe ya? Nah, ketika ada orang yang membawa itu muncul itu, oh ini ternyata yang namanya tahu Ini tempe. tahu tempe. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kedatangan pakar publikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namanya Pak Udin. Gimana Pak Udin kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini barusan selesai tadi di kampus. Harusnya libur ya, tetapi ternyata kita nggak punya waktu untuk berlibur. Ini tanggal merah, Isra Mi'raj, masih ada undangan dari prodi untuk Ada. untuk bekerja gitu. Kalau Pak Udin itu kalau sekarang itu hitungannya apa di ranking Sinta itu paling atas ya? Enggak. Dari sisi Untuk jumlah publikasi untuk atau citasi. level afiliasi atau Level afiliasi. level afiliasi itu saya ada di posisi ketiga kayaknya. Ketiga ya. Dalam minggu ini saya nggak cek lagi. Tapi itu luar biasa karena baru gabung dengan UMY tahun 2019. Terus kemudian langsung melejit jadi tiga besar lah begitu dalam karena itu bawaan sebenarnya. Bawaan sebelum jadi dosen sudah punya publikasi yang masif. Setelah jadi dosen awalnya jadi nomor 1. Oh gitu. setelah itu turun kedua, ketiga dan secara seterusnya. bertahap mulai normal gitu ya. Nah ini yang memang pakar publikasi kita lihat begitu masuk langsung urutan 1. Nanti kita bincang soal banyak tentang publikasi itu. Pak Udin, cerita ini dulu Pak Udin. Pak Udin ini dari mana dan gimana disiplin ilmu kuliahnya di bidang ilmu apa dan seterusnya. Kok bisa sampai Jawa sini? Gimana ceritanya gitu Pak Udin? Oke, sebenarnya dari penasaran sih. Karena dulu saya waktu kecil itu hidup di kampung betul-betul terpencil. Masuk listrik di sana itu baru tahun 2012, yaitu desa terpencil Labuan Wolio namanya. Labuan? Bukan Labuan Bajo yang terkenal itu, Labuan Wolio. Labuan Wolio. Itu di Buton Utara sekarang ketika terjadi pecahan. Oh, Buton Utara ya. Di sana ada banyak dan Buton itu di Sulawesi. Ya. Maksudnya. Di sana ada banyak teman-teman yang dari Jawa. Ya merantau ke sana lah. Dan kreativitas ternyata kalau kita bandingkan dari semua suku-suku yang ada di Indonesia, bagi saya dalam pandangan saya itu orang Jawa lebih tinggi kreativitas. Maka saya kemudian tertantang itu. Kayaknya menarik kalau seandainya kuliahnya di Jawa ya. Oh gitu. S1 meskipun S1 saya kuliah di Sulawesi Tenggara. Setelah itu S2 S3-nya selesaikan di Jawa. Karena itu tertantang tadi. Apa yang dilihat, kreativitas apa yang dilihat Pak Udin waktu itu di perantau Jawa di Sulawesi itu, di Sulawesi Tenggara itu? Dulu itu di daerah saya khususnya Labuan Wolio itu ya tahu tempe itu seakan-akan hal yang baru bagi kami. Oh gitu ya? Hal sederhana sebenarnya ini sangat sederhana ya. Tetapi ketika dibawa oleh orang-orang baru yang dari Jawa itu, loh ternyata ada makanan seperti ini ya. Oh gitu ya. Karena kita di SD kan sudah belajar itu 4 sehat 5 sempurna. Salah iya, satunya betul. ada tahu tempe. Oh apa ini tahu tempe ya. Nah ketika ada orang yang membawa itu muncul itu, oh ini ternyata yang namanya tahu tempe. Tahu tempe. Gitu. Kalau makanan utamanya apa? Makanan sehari-hari, makanan snacknya anak orang sana itu apa? Ada yang sagung, itu khusus untuk orang Tolaki. Oh, orang suku Tolaki. Kalau untuk Buton itu hampir sama dengan ya mayoritas Indonesia itu nasi, atau kalau bukan nasi jagung atau
bukan itu, yaitu ubi. Ubi. Artinya kalau katakan kan tadi 4 sehat 5 sempurna itu kan bias Jawa, ada tahu tempenya tahu tadi. tempenya itu. Jangan. Padahal di sana kan ikan kan segar-segar gitu. Segar-segar, bahkan ya karena hidup di pantai ya. Karena rumah saya itu ya sekitar 100 meter lah, setelah itu sudah lautan. Jadi pagi siang sore lah itu sudah loncat ke laut. Biasanya bawa panah untuk mana ikan loncat terus mana ikan di situ. Jadi kalau ikan kita nggak kekurangan. Tetapi ternyata tahun belakangan ini justru menjadi ikan susah didapat. Ketika didapat juga biayanya mahal karena pengaruh bom. Orang membom bom ikan ke laut itu sehingga ya karangnya hancur semua. Efeknya adalah ikan semuanya berlari ya. Menjadi krisis ikan gitu ya. Jadi itu daerah yang paling lucu, tinggal di pinggir pantai, ikannya susah didapat. Itu kan harusnya iya, harusnya kan berlimpah ikan di situ. Dan yang katakan para pengusaha ini tadi, pengebom ikan ini tadi, orang di sekitar situ juga atau dari luar daerah biasanya gitu? Sebagian keluargaku kok. Oh gitu. Keluarga sebagian. Dan itu dijual. Oke. Ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari plus untuk penghasilan. Oke. Terus kemudian kuliahnya di kuliah setelah selesai S1 dulu S1 di Universitas Halu Oleo. Oh, di Halu Oleo. Setelah itu mendapatkan pendanaan dari pemerintah daerah dulu untuk kuliah lanjut studi di Universitas Islam Sultan Agung. Nah, pemerintah di sana dulu lumayan bagus. Yaitu pemerintah daerah kerjasama dengan rektor tertentu supaya pendanaan pendidikannya itu ditanggung oleh pemerintah, generasi daerah di situ bebas bersekolah di kampus yang sudah TK. Jurusan apapun. Jurusan apapun. Kalau S1-nya di jurusan? Nah, S1 saya itu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oh, di pendidikan bahasa Inggris setelah di itu, PBI. Dulu bahasa ya. Bahasa. Setelah itu murtad. Murtad maksudnya adalah karena dulu beasiswanya dari pemerintah dan di kerjasama pemerintah daerah dulu dengan Unisula itu, di Unisula tidak ada magister pendidikan bahasa Inggris dulunya. Maka saya kemudian beralih dari pendidikan bahasa Inggris pindah ke ekonomi, yaitu jurusan manajemen SDM. Gitu. Nah, setelah itu saya rasa ternyata belajar SDM ini meskipun awalnya itu harus ya koprol lumayan susah dari pendidikan ke ekonomi. Matrikulasi dulu berarti. Matrikulasinya ya bahkan melampaui matrikulasi belajarnya. Gitu. Supaya betul-betul paham seperti apa konsep ekonomi itu sebenarnya. Setelah itu selesai, kemudian langsung mendapatkan pendanaan dari perusahaan swasta yang ada di Jawa Tengah untuk masuk kuliah. Ya dulu tawarannya adalah kampus-kampus, pokoknya selama kampus itu masuk dalam list 10 besar kampus negeri, silakan mau pilih dimanapun. Maka saya masuk ke Undip dulu. Itu setelah S2, selesai S2 di manajemen SDM tadi itu. Sudah manajemen SDM, kemudian lanjut ke S3-nya di manajemen SDM. Di manajemen SDM juga. Apa yang membuat perusahaan itu apa itu namanya tadi ngasih beasiswa? Maksudnya kriterianya apa diantaranya? Oke, sebenarnya kalau dari segi logika saya pikir itu nggak logis. Karena apa? Pengusaha ini tidak ada ya pertemuan sebelumnya, tidak ada kenalan sebelumnya apa segala macam. Tetapi tiba-tiba dia terketuk hatinya untuk memanggil saya. Padahal pada waktu itu saya itu kenalan pribadi, secara pribadi. Sama sekali enggak. Sewaktu itu setelah selesai S2 kan bulan 10 saya wisuda. Saya itu ingin bukan kembali ke Sulawesi, tetapi ingin ke Kalimantan. Ingin ya mengajar di sana lah atau mengembangkan potensi di sana. Setelah itu ternyata saya dapat panggilan dari awalnya melalui staf seorang pengusaha ini. Setelah itu
dari staf, kemudian beberapa waktu berikutnya dikontak langsung oleh sang pengusaha, siap nggak S3? Ya, saya bilang kalau seandainya tawaran S3 dipanggil sekarang pun saya akan berangkat. Karena memang dulu saya punya inisiatif, keinginan besar bahwa saya harus sekolah tuntaskan S3 meskipun dananya dari mana, saya nggak tahu yang jelasnya. Saya harus sekolah S3. Jadi tiap sore itu terus yang saya angankan. Mungkin ini yang disebut self-fulfilling profesi. Self-fulfilling profesi atau mestakung itu istilahnya. Itu harapan. Pokoknya tiap sore setelah sholat asar itu saya duduk merenung. Saya punya adik-adik yang harus saya biayai studinya. Saya harus bekerja. Saya harus sekolah juga. Kemungkinan besar akan ada orang lain yang membantu studiku. Dari mana sumbernya saya nggak tahu. Yang jelasnya itu adalah harapan. Harapan dan doa di setiap itu tadi ya. Dan ternyata memang terbukti. Ada satu pengusaha yang tidak dikenal sama sekali. Bahkan ketika saya dipanggil untuk ke Semarang, itu disuruh pengusaha ini bilang, tolong hitung semua biaya perjalananmu dari rumahmu itu sampai ke Semarang. Nah itu dia tahu kontak dan tahu Pak Udin dari mana? Nah setelah berlangsung sekitar 2 tahun kayaknya baru saya tanya, itu dari mana sebenarnya? Kebetulan dia seorang ibu, pengusaha ini. Dari mana sebenarnya Bu dapatkan kontak saya? Ternyata dia dapatkan dari Fakultas Ekonomi di Unisula, Prodi Manajemen. Mereka yang kasih rekomendasi. Mereka gitu. Jadi dia pengusaha tadi datang ke Prodi Manajemen Unisula, dia tanya siapa mahasiswa yang layak untuk distudikan studi S3. Nah, kebetulan pihak Unisula mereka berbaik hati. Oh, kayaknya yang layak itu Udin ini. Ada mahasiswa lain yang juga direkomendasikan atau Pak Udin aja waktu itu? Untuk S3 pertama saya. Nah, setelah itu gabung di perusahaannya. Kemudian kita berpikir bahwasanya ya karena saya menjelaskan keadaan saya bahwasanya sebenarnya di dunia luar sana ada orang-orang yang punya prestasi tetapi mereka terbatas dari segi dana. Ini harus kita perhatikan. Maka kemudian lanjut direkrut lagi orang yang di S3 kan, yang di S2 kan, S1. Kalau SMP, SD, SMA itu sudah banyak, udah banyak sekali ya. Itu perusahaan bergerak di bidang apa sehingga di bidang kok punya konstruksi. Jadi produksi ya cor-coran bangunan, jalanan dan sebagainya. Oke. Nah setelah selesai juga sempat kerja di situ Pak Udin atau ada nggak semacam oke, kamu saya S3 kan tapi nanti kerjanya di perusahaan saya gitu? Sejak awal nggak ada ikatan seperti itu. Bahkan saya selesai pun saya tanya, Bu, Ibu kan sudah lihat progres saya tiap semester dipantau. Setelah itu ini saya sudah selesai. Saya harus kemana? Saya stay di perusahaan ini, kita bangun ya kebanggaan bersama atau seperti apa? Dia sarankan kau harus masuk kampus. Harus masuk kampus karena saya lihat potensimu itu kau akan bermanfaat di kampus dibanding kau stay di perusahaan ini. Tetapi catatannya harus masuk kampus besar. Harus masuk kampus besar ya bagi saya. Kalau saya stay di Undip karena di Undip dulu sudah dapat tawaran. Kalau saya stay di sini ya kayaknya karena dosen-dosennya ya teman-teman senior, jadi mendingan saya mencari ke tempat lain supaya kerjasama dengan Undip tetap terawat. Di tempat lain juga ada teman baru. Maka cari tantangan baru. Maka ternyata ya masuknya adalah ke UMY. Ketemu sama Pak Asif. Ditakdirkan begitu. Dan itu diterima sebagai bagian. Ini termasuk kampus besar gitu ya bagi dia ibu itu. Karena dia dulu kuliahnya adalah S1-nya di Jogja juga. Kuliahnya di UII. Bagi dia Jogja punya kampus besar salah satunya UMY dan UMY juga di mata nasional ya. Secara ranking juga bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng lah masuk dari 15 besar ya. Oke Pak Udin, nah ini kita baru kemudian kita ngobrol soal publikasi. Mulai terjunnya Pak Udin, tadi kan sedikit cerita di depan ya, bahwa ketika masuk UMY pertama kali pun, itu secara afiliasi, jumlah publikasi bisa dibilang
yang paling banyak begitu. Nah, mulai terlibat di dunia tulis menulis publikasi di jurnal ini bagaimana ininya perjalanan Pak Udin di situ tuh? Oke, awalnya sebenarnya saya juga buta di situ, nggak tahu sama sekali. Tapi ketika masuk pada saat studi S3 dulu di Undip itu, 1 minggu pertama sudah diajak untuk ya kalau kita camping ya, camp Scopus, Science camp itu. Science camp itu. Nah, sudah terlibat di situ, yaitu diajak untuk camp Scopus atau Science camp itu. Kemudian dari situ ada paparan-paparan cukup menarik dulu dari pemateri, kegiatannya di Salatiga sana. Bahwasanya ya masalah perskopusan itu sebenarnya kita bisa belajar otodidak. Yang penting poin-poin umumnya sudah didapat, maka kita bisa belajar otodidak. Jadi satu kali ikut kegiatan science camp, setelah itu otodidak belajar, belajar mandiri lah. Nah dulu karena saya nggak punya afiliasi sama sekali ya, nggak punya afiliasi, nggak punya ya kecuali Undip. Ya kalau dulu memang menggandeng karena sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, betul. Tetapi karena posisinya membantu orang lain, maka ini yang disoroti isu sekarang. Karena saya yang mensubmit artikel itu, maka logikanya sebenarnya yang mensubmit itu adalah seorang corresponding author yang masuk dalam paper. Maka saya memasukkan namaku di situ. Meskipun ternyata belakangan saya tahu harusnya itu tidak dilakukan. Karena kontribusi dalam paper saya di situ, dalam paper itu kontribusi saya dalam paper itu justru minim. Tapi karena dulu adalah sistemnya bantu orang-orang yang ingin publikasi, maka saya disuruh kau corresponding autornya, maka bantu teman-teman publish. Ilmunya ilmu ekonomi, yaitu masalah keuangan, masalah SDM, marketing juga ada, jadi campur aduk karena membantu orang-orang tadi. Okay. Sehingga ya selesai S3 itu justru publikasinya lumayan masif. Oh itu belum selesai S3? Belum selesai S3. Pas selesai S3 itu publikasi Scopusnya 40 artikel lebih. 40 artikel. Karena masih membantu orang. Orang minta bantuan itu gimana? Apa itu namanya? Prosesnya atau mereka minta bantuan ke Pak Udinnya gitu gimana ininya? Ya karena dari word of mouth ya. Mereka saling bincang ke temannya lah. Jadi mereka kirimkan artikel, tolong artikel ini direview, setelah itu submit. Maka saya bantu mereka review sedikit, setelah itu submit, publish. Dengan target jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang gampang. Ternyata belakangan diketahui jurnal gampang ini identik dengan predatory. Identik dengan discontinue. Gitu hanya ya. memang semakin berproses kita akan semakin kita tahu. Tetapi harusnya kesadaran diri ya, harusnya memang dari awal seperti konsep dalam Islam lah. Harusnya kita belajar itu dimulai dari adab dulu, dari etika, belajar dulu tentang etika, setelah itu Anda belajar yang lain. Harusnya gitu. Ya, tapi orang berproses kan dari berbagai macam pintu menjadi baik gitu. Ya katakan kalau dalam saya nggak tahu ya dunia musik misalnya, orang kan mengcopy dulu, banyak mengcopy atau menulis dalam proses penulisan pun juga begitu, menulis cara orang dulu sebelum kemudian ketemu stylenya sendiri gitu. Jadi setelah menjadi dosen itu baru tahu lah, ternyata dunia akademik itu seperti ini ya. Tapi rata-rata sebelum ke situ Pak Udin, yang minta bantuan tadi itu sesama mahasiswa atau juga dia dosen yang ingin mengejar peningkatan jabatan fungsionalnya, atau mayoritas mahasiswa, mayoritas teman-teman. Sebagian kecil itu ya teman yang punya teman dosen yang lain, tetapi mayoritas adalah teman-teman sesama mahasiswa. Karena syarat untuk bisa lulus itu adalah publikasi. Zaman itu sudah ada. Dulu memang sudah diterapkan. Yaitu di kampus saya S3 itu sudah ada ketentuan bahwasanya seorang mahasiswa akan bisa selesai studi S3-nya ketika dia publikasi ke jurnal Scopus sebagai penulis pertama dan juga menggandeng promotor, co-promotornya. Menggandeng
promotor co-promotor itu kewajiban, Kewajiban. juga. Sejak 2018 aturan itu, karena saya selesai itu 2019. Oke, ya untuk kepentingan itu terutama tadi itu ya. Teman-teman juga minta bantuan ke Pak Udin setelah Science Camp pertama, terus kemudian secara otodidak memang belajar. Karena unik sebenarnya, ada satu keunikan yang perlu kita ya pelajari ya. Ada teman-teman di Undip itu pengelola pasca pengelola S3. Ketika mahasiswa itu berhasil papernya diterima di jurnal tertentu, betul-betul itu jurnal Scopus, maka diumumkan di grup WA itu. Jadi nama mahasiswa ini kan semakin besar karena diumumkan terus. Nah, saya diumumkan terus di situ. Jadi orang semakin kenal karena diumumkan terus, akhirnya datang minta bantuan. Oke, ini saya ada paperku, tolong direview, tolong kalau bisa carikan jurnal tujuan. Oke. Tapi nggak bisa disangka ya, tadi ternyata pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris plus dengan subjek atau keilmuan SDM tadi itu, manajemen SDM, tuh klopnya di situ ya. Ya, kontribusinya. Nah, sebenarnya dulu itu masuk ke SDM, saya orientasinya adalah ingin jadi dai ke luar negeri. Kalau ingin jadi dai ke luar negeri berarti harus paham bahasa Inggris dan harus tahu mengelola manusia. Oke. Ternyata nggak jadi ke luar negeri, nggak jadi dai juga dalam negeri. Tapi kalau di Muhammadiyah kan selalu bisa jadi dai minimal di rantingnya. Oh gitu ya, punya aspirasi jadi dai di luar negeri itu ya. Karena waktu S1 dulu saya sering menikmati ceramah-ceramahnya Abdurrahim Green. Abdurrahim Green siapa itu? Dia seorang mu'alaf. Kemudian berceramahnya itu daerah-daerah pelosok di Amerika sana. Pelosok itu. Selain Abdurrahim Green, kemudian Numan Ali. Numan Ali Khan. Itu memang ya bagus. Yeah. Setelah itu Yusuf ST itu ya lumayan. Dan itu ya dulu menginspirasi saya harus ke luar negeri, tahu bahasa Inggris, tahu mengelola manusia, berdakwah. Oke, jadi itu ya proses masuknya Pak Udin mulai terjun ke dunia publikasi, punya passion dengan dunia publikasi dari Science Camp, kemudian secara otodidak, dan bisa memetakan, oh ini jurnal yang mudah dimasukin nih, ini yang levelnya agak sulit nih, itu sudah punya petanya dari situ ya. Punya ya, sejak studi S3 dulu memang sudah bisa memetakan lah bahwa jurnal ini gampang, jurnal ini agak susah, jurnal ini susah banget, jurnal ini kemungkinan besar akan cepat discontinue. Oke. Udin sendiri melihat laporan Kompas itu ya soal perjokian menuju guru besar itu, Pak Udin juga melihat, mengkonfirmasinya nggak sih?